Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat akhirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita panjatkan puji serta syukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Tak lupa, mari kita panjatkan, mari kita curahkan sholawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Sahabat beriman, mari kita dengarkan kisah dari Abu Bakar Asy-Syiddiq yang merupakan sahabat Nabi Muhammad SAW yang mendapat gelar Asy-Syiddiq, yaitu sosok lembut tapi tegas. Semangat keagamaan Abu Bakar mendapatkan penghargaan tinggi dari umat Islam, sehingga masing-masing pihak dari kaum Ansor juga Mujahirin menerima dan membayatnya sebagai pemimpin umat Islam setelah Rasulullah SAW. Setelah pembayatan Abu Bakar radhiyallahu anhu diangkat sebagai khalifah, beliau radhiyallahu anhu berpidato, "Hai saudara-saudara, kalian telah membayat saya sebagai khalifah. Sesungguhnya saya tidaklah lebih baik daripada kalian. Oleh karenanya, apabila saya berbuat baik, maka tolong dan bantulah saya dalam kebaikan itu. Tetapi apabila saya berbuat kesalahan, maka nasihatilah saya. Taatlah kalian kepada saya selama saya taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Dan janganlah kalian mentaati saya apabila saya berbuat maksiat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya." Pidato Abu Bakar radhiyallahu anhu di atas menunjukkan bahwa sebagai khalifah beliau tidak pernah menganggap dirinya sebagai orang yang suci dan harus diagung-agungkan. Justru beliau mengutamakan supremasi hukum syariah dan menjadikan ketaatan warga negara dan loyalitas padanya merupakan satu paket dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Beliau menjadikan hukum Allah sebagai standar untuk menentukan salah dan benar yang harus diikuti tidak hanya oleh rakyat tapi juga penguasa. Sebelum memeluk agama Islam, Abu Bakar radhiyallahu anhu dikenal sebagai orang baik, lembut hatinya, suka menolong dan memberi maaf. Setelah memeluk agama Islam dan berkuasa sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW dalam memimpin negara dan umat, Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang benar-benar memahami sabda Rasulullah SAW. "Ya Allah, siapa saja yang diberi tanggung jawab memimpin urusan pemerintahan umatku dan menimbulkan kesulitan bagi mereka, maka persulitlah dia, dan siapa saja yang memerintah umatku dengan sikap lembut kepada mereka, maka lembutkanlah kepadanya." Namun sebagai khalifah, beliau harus menjalankan kepemimpinannya dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, dan wajib menjaganya agar supremasi hukum syariah tetap terjaga. Oleh karena itu, dalam mempertahankan kedaulatan hukum syariah, Abu Bakar tidak segan-segan mengambil tindakan tegas bagi siapa saja yang hendak menghancurkan umat Islam, seperti yang beliau lakukan kepada kaum muslimin yang murtad dan tidak mau membayar zakat setelah mendengar kabar wafatnya Rasulullah SAW. Sekalipun para sahabat yang diminta pendapatnya masih mengampuni tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu selama mereka masih sholat, tapi Khalifah Abu Bakar tetap dalam pendiriannya. Di depan kaum muslimin beliau berpidato, "Wahai kaum muslimin, ketahuilah saat Allah mengutus Muhammad, kebenaran itu Islam selalu diremehkan dan Islam dimusuhi, sehingga banyak orang yang enggan memeluk Islam sebab takut disiksa.
Namun Allah Subhanahu wa taala menolongnya sehingga seluruh bangsa Arab bisa disatukan di bawah naungannya. Demi Allah, aku akan tegakkan agama ini dan akan berjuang di jalan Allah sampai Allah memberikan kemenangan atau memberikan surga bagi orang yang terbunuh di jalan Allah, dan akan memberi kejayaan bagi orang yang mendapatkan kemenangan sehingga ia akan dapat menjadi hamba yang berbakti dengan aman. Demi Allah, jika mereka tidak mau membayar zakat meski hanya seutas tali, pasti akan aku perangi walaupun jumlah mereka banyak sampai aku terbunuh, sebab Allah tidak memisahkan kewajiban zakat dari kewajiban sholat. Setelah pengangkatan Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah, beberapa masalah yang mengancam persatuan umat Islam saat itu muncul. Beberapa suku Arab yang berasal dari Nezad dan Hijaz membangkang kepada Abu Bakar sebagai khalifah baru dan sistem yang ada. Beberapa di antaranya menolak untuk membayar zakat walaupun tidak menolak agama Islam sepenuhnya. Beberapa dari yang lain kembali memeluk agama dan tradisi lamanya, yaitu menyembah berhala. Suku-suku tersebut meyakini bahwa hanya memiliki komitmen dengan Nabi Muhammad SAW dan dengan kematiannya komitmen itu sudah tidak berlaku lagi. Berdasarkan hal itu, Abu Bakar As-Siddiq menyatakan perang terhadap mereka yang dikenal dengan nama Perang Riddah. Dalam Perang Riddah terbesar, umat Islam memerangi Ibnu Habib Al-Hanafi yang lebih dikenal dengan nama Musailamah Al-Khazab, dan artinya Musailamah si pembohong yang mengaku dirinya sebagai nabi baru menggantikan Nabi Muhammad SAW. Pasukan Musailamah kemudian dikalahkan pada Perang Aqrabah yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. Sedangkan Musailamah sendiri terbunuh di tangan Al-Wahsi, seorang budak yang dibebaskan oleh Hindun, istri Abu Sufyan. Karena sudah berhasil membunuh Hamzah, singa Allah, di waktu Perang Uhud, Al-Wahsi kemudian memeluk Islam dan bertaubat serta mengakui bahwa dia melakukan kesalahan atas pembunuhan Hamzah. Al-Wahsi pernah berkata, "Dahulu aku membunuh seseorang yang sangat dicintai Rasulullah, yaitu Hamzah. Dan kini aku telah membunuh orang yang sangat dibenci oleh Rasulullah, yaitu Nabi palsu Musailamah Al-Khazab." Setelah keadaan umat Islam sudah stabil dan secara penuh sudah menguasai Arab, Abu Bakar As-Siddiq memerintahkan para jenderal Islam untuk melawan Kekaisaran Sassanid dan Kekaisaran Bizantium. Khalid Al-Walid sebagai panglima perang telah menaklukkan Irak dengan mudah. Sedangkan ekspedisinya ke Suriah juga meraih kesuksesan. Abu Bakar juga berperan dalam mempertahankan teks-teks tertulis Al-Quran. Dikatakan bahwa setelah mendapat kemenangan yang sangat sulit saat melawan Musailamah Al-Khazab dalam Perang Riddah, banyak para penghafal Al-Quran yang ikut perang mati syahid dalam pertempuran. Umar bin Khattab lantas meminta Abu Bakar As-Siddiq untuk mengumpulkan koleksi dari Al-Quran. Oleh sebuah tim yang diketahui oleh seorang sahabat, Zaiz bin Sabit, mulailah dikumpulkan lembaran-lembaran Al-Quran dari para penghafal Al-Quran dan tulisan-tulisan Al-Quran yang terdapat pada media tulis seperti kulit, tulang, dan lain sebagainya. Setelah lengkap, penulisan ini kemudian disimpan oleh Abu Bakar. Setelah Abu Bakar wafat, maka disimpan oleh Umar bin Khattab dan kemudian disimpan oleh Hafsah, anak perempuan dari Umar bin Khattab dan juga istri dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, kumpulan Al-Quran ini menjadi dasar penulisan teks Al-Quran yang dikenal saat ini. Pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, Abu Bakar meninggal dunia pada usia 61 tahun di Madinah karena sakit yang dideritanya, dan Abu Bakar dimakamkan di rumah putrinya Aisyah radhiyallahu anhu di samping makam Nabi Muhammad SAW
di dekat Masjid Nabawi. Berikut kisah Abu Bakar Asy-Siddiq yang telah sahabat akhirat rangkum dan yang telah sahabat akhirat ceritakan. Semoga menjadi inspirasi kita dalam menjalani hidup, dalam menjalani masalah, dalam menjalani segala hal apapun itu. Kita senantiasa berdoa kepada Allah. Hanyalah Allah tempat kita meminta, tempat kita memberikan keluh kesah, dan selalu menjauhkan kita dari kemungkaran serta kemaksiatan. Terima kasih sahabat akhirat yang telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.